Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dia Fauziah, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 21 Kota Bekasi. Ya, salam guru penggerak. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 yang berasal dari Kota Bekasi. Berikut ini adalah fasilitator saya, yaitu fasilitator kelas A, yaitu Bu Nenti Haryanti, dan pengajar praktik saya, yaitu Bu Agung Rusiawati. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai koneksi antar materi. Kebetulan saat ini saya sedang mempelajari modul 3.1. Ya, diawali dengan kegiatan memantik. Apa sih yang dimaksud dengan, nah ini ya, ada kutipan ya. Ada kutipan yaitu kata-katanya ya, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them with count is best. Ya, jadi kutipan ini dibuat oleh Bob Talbert. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kutipan ini, gitu ya? Nah, dalam kutipan ini tentunya yang menjelaskan ya bahwa ternyata karakter dan moral itu lebih penting gitu ya untuk dibentuk ya daripada hanya mengajarkan atau menumbuhkan kemampuan akademik ya. Jadi diharapkan potensi peserta didik dapat kita arahkan dan kita kembangkan untuk membangun karakter pribadinya sehingga menjadi individu yang bermanfaat tentunya bagi dirinya dan lingkungannya. Dan saya sebagai pemimpin pelajaran akan mengedepankan etika moral ya sebagai dasar pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kaitannya juga dengan modul 3.1 ya. Maka keputusan yang kita ambil ini ya tentunya yang diharapkan berpihak pada murid serta bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya ya, bagaimana sih ya nilai-nilai atau prinsip yang kita anut ya dalam mengambil keputusan, sehingga dapat berdampak ya pada lingkungan kita ya. Dalam modul 3.1 ini dijelaskan bahwa ada 3 prinsip yang dianut ya dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dalam penggunaannya ya disesuaikan dengan kondisi ya, dan juga tentunya bersumber ataupun berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal. Yang tentunya lagi ya memang indikatornya itu ya tentunya diharapkan berpihak pada murid gitu ya, sehingga keputusan yang kita ambil ini dapat berdampak positif bagi lingkungan. Lalu apa sih atau bagaimana ya saya seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan. Nah, saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran tentunya harus memiliki kepekaan terhadap fenomena ya atau realita yang terjadi di sekolah sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan utamanya dalam proses pembelajaran murid. Jadi keputusan yang diambil diharapkan yang sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yaitu berpihak pada murid ya lalu bersumber pada nilai kebajikan dan tentunya keputusan ini dilakukan ataupun ya dilakukan ya secara bertanggung jawab. Ya dengan demikian ya tidak langsung kita memberikan contoh dengan demikian ya secara tidak langsung kita memberikan contoh dan teladan kepada murid ya bagaimana mengambil keputusan yang bijak dan arif serta bertanggung jawab. Lalu menurut saya nih, apa sih yang dimaksud dengan kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang saya alami ya di modul ini. Jadi kutipannya yaitu education is the art of making men ethical. Jadi pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis ya menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Jadi kalau menurut saya jika dihubungkan dengan pembelajaran maka modul ini mengajarkan kita ya bagaimana kita menjadikan murid-murid kita berperilaku etis ya melalui pengambilan keputusan yang bersumber pada nilai kebajikan universal, berpihak pada murid dan bertanggung jawab. Ya jadinya dan kita peranannya ya sebagai pendidik adalah memberi contoh ya, memberi contoh dalam pengambilan keputusan sehingga itu akan dilihat oleh murid-murid kita.
Nah, berikut rangkuman atau kesimpulan pembelajaran ya berkaitan dengan koneksi antar materi modul 3.1. Ya, yang pertama itu ya, bagaimana sih filosofi KHD ya dengan Pratap ya, Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin ya. Jadi kalau yang saya ketahui mengenai filosofi KHD yaitu Pratap Trilokanya yaitu Ing Arso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuthuy Handayani. Jadi diharapkan ya dari kutipan tersebut ya memiliki makna mendalam bahwa kita jadikan landasan dalam pengambilan keputusan, yaitu keputusan selalu berpihak pada murid. Nah, di sini sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan seharusnya yang pertama ya, sesuai dengan Pratap Triloka tadi ya, yaitu memberikan teladan dan contoh keputusan yang bijak, menjadi teladan yang patut ditiru ya. Lalu yang kedua, mampu memberdayakan dan membangun kerukunan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan dalam memperbaiki kualitas diri mereka. Lalu yang ketiga, yang mampu mengaruhi, mendorong, serta meningkatkan kualitas agar selalu menjadi lebih baik. Yang selanjutnya nih, bagaimana nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Jadi diharapkan di sini guru ya sebagai pendidik memiliki nilai-nilai positif ya dan mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, seperti yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nah, nilai-nilai ini juga akan mempengaruhi ya dalam pengambilan keputusan sehingga situasi yang dihadapi dengan mempertimbangkan tiga prinsip tadi ya, yaitu end-based thinking, lalu care-based thinking, dan satu lagi rule-based thinking. Lalu yang selanjutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching ya. Nah, di sini ya dalam menurut saya ya dalam materi modul 3.1 ini ya sangat berhubungan erat dengan kegiatan coaching ya, karena pada proses coaching kita membentuk coachee ya untuk menentukan dan mengambil keputusan ya. Dan dalam modul kita ini kita merefleksikan gitu ya, apakah keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan, menjadi win-win solution, ataukah justru menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, dalam pembelajaran ini ya kita atau saya ya diberikan panduan tentang 4 paradigma ya, individu, kelompok, dan lain-lain, lalu 3 prinsip yang tadi end-based thinking dan 9 langkah pengujian keputusan yang diambil. Lalu bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek emosional akan mempengaruhi terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek emosional, ya itu tentu penting ya, terutama dalam mengelola kasus dilema etika. Jadi guru memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyadari aspek emosionalnya akan memiliki kesadaran untuk memahami perasaan, emosi dan nilai sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengolah emosi dan perilaku ya. Jadi memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan berempati dengan orang lain, serta keterampilan berrelasi ya sehingga dapat berkomunikasi dengan efektif dan juga mengambil keputusan yang bertanggung jawab ya. Masalah yang terkait dengan dilematika ini ya, insya Allah akan diselesaikan dengan kepala yang dingin, hati yang tenang, serta pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Gitu. Jadi ya sangat berhubungan sekali ya bahwa aspek sosial emosional ini pasti akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan khususnya masalah dilema etika. Lalu yang selanjutnya bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai dianut oleh seorang pendidik. Jadi studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat tadi ya melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat dengan jelas ya membedakan antara dilema etika atau bujukan moral ya. Jadi dalam LMS ya modul 3.1 itu ada beberapa pembahasan studi kasus ya, itu sehingga memudahkan kita gitu untuk lebih paham lagi atau lebih mengerti lagi gitu ya mengenai ya tadi ya apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral gitu ya, sehingga kita bisa membedakan.
Lalu di sini ya keputusan yang diambil juga akan lebih akurat gitu ya, dan dapat mengakomodir kebutuhan murid sehingga menciptakan keselamatan dan kebahagiaan ya lewat pembelajaran atau pembahasan studi kasus tadi. Lalu bagaimana nih kira-kira keputusan yang tepat? Tentunya berdampaknya pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Nah, pengambilan keputusan yang tepat tentunya ya tadi ya akan berdampak pada lingkungan menjadi positif, kondusif, dan aman dan serta nyaman ya. Jadi keputusan yang tepat ini juga disesuaikan dengan situasi yang ada. Tentunya ya tadi berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal ya, berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi keputusan yang sudah diambil tepat itu ya tadi dasarnya tadi gitu. Maka tentunya akan tercipta lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang dirugikan ya, dan semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, adakah tantangan-tantangan ya yang di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Adakah kaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Jadi tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terdapat kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan yang tidak enak. Nah, ya, jadi timbul ya karena ya tadi ya ada beberapa pihak yang tentunya tidak semuanya terpuaskan ya. Jadi berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan kita ya ya tadi yang tidak nyaman sehingga keputusan itu dapat diambil dan diterima oleh semua pihak. Lalu apakah pengaruh pengambilan keputusan kita ambil ini dengan pengajaran memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Jadi pengambilan keputusan ini kita ambil ya dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah terciptanya Merdeka Belajar. Jadi keputusan untuk memerdekakan murid itu merupakan proses memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya, untuk memutuskan pemenuhan pembelajaran murid ya sehingga bisa juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu ya bagaimana nih seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran ya tentunya akan membawa dampak yang baik jangka panjang maupun pendek. Hal ini kita putuskan dan kita lakukan ya terekam menjadi satu catatan sehingga menjadi role model ya bagi murid-murid kita dalam berpikir dan bertindak. Gambaran ini menjadi dasar bahwa pengambilan keputusan oleh pendidik harus tepat, benar, bijak, melalui analisis pengujian yang mendalam atas benar dan salah. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi murid tentunya. Lalu apakah kesimpulan akhir yang Anda tarik ya dalam pembelajaran modul ini ya dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Jadi menurut saya nih ya kesimpulan yang saya ambil jika mengaitkan dengan materi sebelumnya yaitu pengambilan keputusan sebaiknya mengacu pada nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, berpihak pada murid, dan tentunya berpedoman pada filosofi KHD dengan pratap tilokanya. Lalu sejauh mana nih pemahaman saya ya tentang konsep yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, bujukan moral, lalu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Kalau saya sendiri ya cukup memahami ya materi modul ini, sehingga pada proses penerapannya yang membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal yang menurut saya di luar dugaan ya bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan sehingga keputusan tersebut ya diambil tepat sasaran ya dan bermanfaat untuk orang banyak. Lalu sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam suatu
situasi ya, moral dilema. Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Jadi dalam, pengalaman saya ya dalam mengambil keputusan, saya biasanya menggunakan atau memanfaatkan prosedur umum yang dilakukan di sekolah. Misalnya berkomunikasi dengan pihak terkait, guru mata pelajaran, guru BK, Wakasek, kepala sekolah, lalu, perbincangannya pun mengalir apa adanya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengambilan keputusan, dan juga, perbedaannya di antaranya adalah pola ini menjadi pakem baru yang secara terinci hati-hati dan tidak terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Selain itu, pihak yang terlibat juga ya tentunya akan merasa dihargai dan bisa memberikan kontribusi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oke, yang selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran? Perubahan besar yang saya alami yaitu, yang pertama adalah lebih berhati-hati ya dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua adalah mempunyai pola yang teratur dalam menganalisa sebuah masalah. Yang ketiga yaitu berempati ya, pada diri sendiri, yang meningkatkan empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain. Lalu seberapa penting mempelajari modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Kalau menurut saya ya sangat penting karena sebagai seorang individu membuat saya berkembang menuju arah yang lebih baik. Dan sebagai seorang pemimpin saya juga harus mengambil sebuah keputusan. Terima kasih.